Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Cici Felis dan Cici Gracia dalam ibadah anak sekolah minggu GPDI Taman Palem. Walaupun kita ibadah secara online, tapi kita yakin dan percaya hadirat Tuhan selalu menyertai kita semua. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya, kita akan memulaikan ibadah kita kata kepujian Bapakku datang. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita angkat tangan kita berterima nama Tuhan. Kita boleh katakan terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Kepada semuanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk Yesus. Yes. Yes. Pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau flashback buat Tuhan. Kita akan lagu pujian With Jesus in the Family, Happy Happy Home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
mata semuanya, lipat tangannya, kita angkat lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Namamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Cici Gracia yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kurang semangat nih, shalom. Nah, walaupun kita di rumah aja, harus tetap semangat ya. Hari ini Cici mau tanya coba, siapa di antara adik-adik yang kalau ibadah sekolah minggu disuruh nyanyi ke depan masih suka takut? Ada nggak? Nah, kalau misalnya disuruh berdoa, ada yang masih takut nggak? Nggak ada ya. Semuanya udah pinter-pinter semua, pada berani-berani, hebat. Kalau masih ada yang takut, coba dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang 12 orang pengintai. Jadi, pada suatu hari ketika bangsa Israel dan Musa sedang berada di padang gurun Paran, Tuhan Yesus berbicara kepada Musa. Nih, Tuhan bilang sama Musa, coba kamu pilih 12 orang dari setiap suku-suku bangsa Israel untuk mengintai tanah yang kujanjikan. Apa sih tanah yang dijanjikan Tuhan itu? Tanah Kanaan. Nah, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan bilang kepada Musa untuk memilih 12 orang. Oke, akhirnya Musa memilih deh 12 orang dari setiap suku-suku bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, nih terpilihlah 12 orang pengintai. Di antara 12 orang ini ada yang namanya Yosua dan Kaleb. Nah, akhirnya karena mereka ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan, mereka berdua belas pergi naik ke gunung. Tuh, mereka naik dari kejauhan, mereka melihat tanah Kanaan dari jauh. Seperti apa sih tanah Kanaan itu? Seperti apa sih tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Nah, mereka lihat. Wah, ternyata dari kejauhan kelihatan nih. Tanah Kanaan itu, tanahnya subur-subur loh, subur sekali. Terus banyak susu, banyak madu, juga buahnya besar-besar. Tuh lihat, buah anggurnya besar banget ya. Tuh, harus dibawa sama banyak orang baru bisa kebawa. Terus juga di tanah Kanaan itu, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar seperti raksasa.
Akhirnya kembali deh 12 orang pengintai itu menuju padang gurun. Mereka mau membawa berita tentang tanah Kanaan yang sudah mereka intai itu. Nah, 12 orang pengintai ini, 10 diantaranya itu semua pada takut melihat orang-orang yang besar-besar di tanah Kanaan itu. Mereka bilang, duh takut ya, ngapain sih kita harus ke tanah ini? Mendingan kita di sini aja, nggak usah ke sana, mending kita ke Mesir aja. Nah, tapi ada 2 orang di antara pengintai itu yang berani. Namanya siapa tadi? Ada Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu adalah 2 orang yang berani di antara mereka. Nah, Yosua sama Kaleb bilang, ngapain takut? Lihat deh, tanahnya kan subur-subur, banyak susu, banyak madu, buahnya juga bagus-bagus. Ini kan tanah yang dijanjikan Tuhan oleh kita, jadi kita nggak usah takut. Tapi 10 orang yang lain tetap takut. Mereka takut dimakan sama orang-orang yang besar tadi. Nah, akhirnya setelah mereka kembali ke kemah mereka di padang gurun, akhirnya 12 orang itu ngomong nih sama Musa, sama bangsa Israel di sana, bilang, udah kita nggak usah ke tanah Kanaan deh, takut, serem, karena orangnya gede-gede, nanti yang ada kita malah mati, dimakan sama mereka. Tuh, mereka cerita tuh, lihat, orangnya besar-besar di sana, udah nggak usah ke sana, mendingan kita di sini aja. Lihat, akhirnya apa? Karena mereka menceritakan hal yang buruk-buruk, akhirnya, bangsa Israel semuanya pada ketakutan. Aduh, gimana nih? Kita nggak mau ke sana, nggak mau pergi ke tanah Kanaan. Kita mau di sini aja, kita mau balik aja ke Mesir. Nah, terus Yosua sama Kaleb bilang, jangan takut. Lihat deh, buahnya besar-besar, buahnya bagus untuk kita. Di sana tanahnya subur, di sana banyak susu, banyak madu, nggak usah takut. Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan untuk kita. Jadi pasti Tuhan akan melindungi, Tuhan pasti akan sertai perjalanan kita. Tapi bangsa Israel malah marah. Aduh udah deh, saya gak mau percaya kamu. Pokoknya kita semua takut nih karena orang-orang raksasa itu. Kita gak mau mati dimakan sama mereka. Kita pokoknya gak mau ke sana. Kita gak mau ke tanah perjanjian itu. Akhirnya karena orang-orang Israel semua pada takut karena berita buruk yang dibawa oleh 10 orang pengintai itu, tiba-tiba datanglah sinar kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan berbicara lagi kepada Musa. Akhirnya apa? Karena semuanya pada takut, tidak percaya kepada Tuhan, semuanya pada ketakutan, akhirnya Tuhan bilang sama Musa apa? Nah, Tuhan bilang sama Musa, sudahlah Musa, mereka tidak mau percaya lagi sama aku. Padahal aku sudah melakukan banyak sekali mujizat untuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tetap saja tidak mau percaya sama aku. Oleh karena itu, aku mau binasakannya saja mereka. Nah, mereka tidak akan menikmati tanah perjanjian itu. Nah, jadinya bangsa Israel ini semua 10 orang pengintai yang ketakutan itu tidak bisa deh melihat keindahan tanah yang dijanjikan Tuhan. Akhirnya cuma Yosua dan Kaleb dan beberapa orang terpilih lainnya yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, sayang banget kan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita semua takut, kita nggak bisa melihat hal-hal indah, mujizat-mujizat Tuhan. Nah, jadi kita nggak boleh menjadi seperti 10 orang pengintai itu. Juga nggak boleh seperti bangsa Israel. Padahal mereka sudah melihat banyak sekali mujizat Tuhan, tapi mereka tetap tidak percaya. Ingat ya adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kita nggak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu jagain kita, selalu lindungin kita. Jadi apapun yang mau kita kerjakan, kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun kita, akan sertai kita, sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi ya adik-adik. Kita harus berani untuk berdoa, berani maju ke depan, nyanyi, memuji Tuhan, dan lain-lain. Jadi tetap percaya kepada Tuhan dan jangan takut. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita bagi beri semuanya, kita angkat lagu pujian doa ya guys.
Ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Juga agar kami tidak takut. Berkati kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami. Berkati kegiatan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.